Shalom, salam jumpa pemirsa dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam program Cahaya Mansinam, produksi TVRI Papua Barat, media pemersatu bangsa. Tema yang akan saya sampaikan adalah mengerti, memahami tentang rahasia Kristus. Rahasia yang tersembunyi berabad-abad akan disingkapkan bagi kita hari ini. Sebelum kita membicarakan tema ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah yang kekal, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar suara Tuhan melalui program TVRI Papua Barat, Cahaya Mansinam. Biarlah apa yang akan kami dengar adalah suara-Mu sendiri yang akan mengubah kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Karena itu kami mau buka hati mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan simak pujian yang akan dibawakan saat ini.
Mari kita akan membaca firman Tuhan yang pada saat ini terambil di dalam Efesus pasal 3. Kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima, perikopnya diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Sekian jauh pembacaan kita di hari ini. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu dan kita mengerti bahwa perjalanan kehidupan kekristenan bukan soal bagaimana kita melaksanakan kegiatan aktivitas ibadah, ritual kita sebagai orang Kristen, tetapi perjalanan kehidupan kekristenan kita adalah sebagaimana kita mengenal dan memahami pribadi Kristus itu di dalam kehidupan kita dan dalam perjalanan hidup kita. Banyak kali kita lupa dan kita tidak sadar, kita hanya sekedar tahu tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat, dia datang sebagai manusia, mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Dan seringkali kita berpikir kita mengenal Tuhan hanya sebatas itu. Tetapi Alkitab katakan di sini seperti yang Paulus tuliskan bahwa ternyata ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi. Rahasia itu, kekayaan, kemuliaan, rahasia yang tersimpan itu. Dan izinkan saya hari ini bagaimana memberitahukan hanya sebagian kecil dari rahasia itu buat kita. Supaya kita boleh mengerti apa tujuan Kristus datang ke dunia ini. Ingat sekali lagi bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita sadar sungguh bahwa keselamatan itu hanya di dalam Kristus ketika kita percaya dan memberi diri kita menjadi dibenarkan di dalam Kristus. Alkitab katakan bahwa barang siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mengerti sungguh bahwa Kristus datang bukan hanya sekedar menebus kita sebagai orang berdosa, supaya kita diselamatkan, dan nanti mati baru masuk surga. Sebenarnya pemahaman ini umum, tapi ini sebenarnya terlalu dangkal bagi kita. Saya tidak sedang berbicara tentang doktrin, tapi ini adalah kebenaran dasar yang harus kita pahami. Ya, Alkitab katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan menciptakan manusia yang pertama, Adam yang pertama, itu dengan tujuan. Kejadian pasal 1 ayat 26, firman Tuhan katakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa di bumi. Ingat tujuan manusia diciptakan itu untuk berkuasa di bumi. Amin. Karena itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia tidak lagi punya kuasa. Kuasanya itu hilang. Karena itu, manusia harus dikembalikan kepada rancangan yang semula. Dan kita tahu bahwa rancangan yang semula, manusia yang original, itu adalah manusia yang belum jatuh di dalam dosa. Tetapi hari-hari ini, orang mendefinisikan manusia, itu adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan selama ini kita tidak pernah mengenal manusia yang sebelum jatuh dalam dosa itu tipe manusia yang bagaimana. Itu yang disebut dengan manusia yang original. Rancangan Tuhan bagi manusia bukan yang sekarang ini, bukan manusia yang sudah berdosa ini. Tapi rancangan Allah bagi manusia adalah manusia berkuasa, memerintah dan berkuasa di bumi ini.
Karena itu dia katakan, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Kalau saudara tidak memiliki gambar dan rupa Allah, maka kita tidak akan bisa memerintah di bumi ini. Dan Alkitab katakan bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang dari manusia. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Gambar dan rupa Allah itu hilang dari manusia. Karena itu, Allah kepingin untuk membentuk manusia itu seperti yang Tuhan inginkan, tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena gambar Allah itu sudah rusak. Gambar Allah itu sudah hilang dari manusia. Karena itu Alkitab katakan Yesus datang ke dunia ini. Ibrani pasal 1 ayat 3 dia bilang, dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Jadi sebenarnya Yesus datang bukan saja untuk mati di kayu salib bagi kita, untuk menebus dosa kita. Tetapi Yesus itu datang untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah yang hilang itu. Dan waktu kita percaya kepada Yesus, maka kita menerima Kristus dalam hidup kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memerintah hidup kita. Maka sesungguhnya kita sedang menerima kembali gambar dan rupa Allah yang hilang itu. Karena itu tadi saya katakan salah satu rahasia Kristus yang disingkapkan bagi kita adalah kita harus mengerti bahwa dia datang bukan saja untuk mati di kayu salib, bukan saja menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan Allah, tetapi lebih daripada itu, yaitu untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula. Yaitu menjadi manusia yang original. Ya, dan manusia yang original, manusia yang kembali kepada rancangan semula, itu modelnya adalah Kristus. Modelnya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang ke dunia, dan Alkitab katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri yang mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Ya. Yesus melakukan kenosis, mengosongkan diri. Jadi dia melepaskan atribut kealahannya, dan dia datang ke dunia ini untuk apa? Menjadi manusia. Ingat, Yesus datang bukan sebagai Tuhan, tapi Yesus datang sebagai manusia. Dia adalah Allah. Tetapi untuk jadi manusia dia menanggalkan atribut kealahannya. Dia melepaskan semua kealahannya lalu mengambil rupa manusia. Dia menjadi sama dengan manusia. Dan kalau kita pelajari perjalanan hidup Yesus selama di bumi, dia hidup sebagai manusia yang original. Manusia yang tanpa dosa. Sebab dia akan menanggung dosa semua manusia. Nah, Paulus menjelaskan di sini kepada kita bahwa ditulis di sini, itulah sebabnya aku ini Paulus yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa Paulus mau rela disalibkan, mau dipenjarakan? Paulus mau rela untuk menderita oleh Kristus, untuk Allah, karena dia mengetahui rahasia tentang Kristus itu. Hidup kita akan berubah bukan karena pengetahuan yang kita miliki. Hidup kita hanya akan berubah kalau kita punya keyakinan. Ingat, keyakinan itulah yang mengubah hidup kita. Pengetahuan tidak mengubah orang, tetapi keyakinanlah yang akan mengubah seseorang. Karena itu, pengetahuan itu hanya berupa informasi yang diberikan bagi kita. Ada banyak orang yang hanya tahu Tuhan hanya sebatas pengetahuan. Tetapi kalau keyakinan itu datang, kalau dia sudah mengalami. Paulus benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu Paulus punya keyakinan yang luar biasa. Itulah yang mengubah hidupnya. Karena dia mengerti tentang rahasia Kristus, dia mau rela dipenjarakan karena Kristus. Ya, ada banyak orang mau mati karena Kristus. Mereka rela melakukan apapun karena Kristus. Karena mereka mengenal dia dengan benar. Mereka yakin, keyakinan itulah yang membuat mereka siap berkorban. Ada banyak orang, kenapa tidak bisa berkorban untuk Kristus? Karena mereka hanya tahu, mereka hanya punya pengetahuan, tetapi mereka tidak punya keyakinan. Orang yang punya keyakinan, dia akan melakukan apa saja untuk Tuhan.
Alkitab katakan selanjutnya ayat 2, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggara kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Paulus sadar bahwa Paulus adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penyelenggara kasih karunia. Atau dengan kata lain disebut dengan channel anugerah. Paulus itu menjadi channel anugerah bagi orang-orang di Efesus. Tuhan panggil Paulus, Tuhan utus Paulus untuk jemaat di Efesus. Dan Alkitab katakan sini dia menjadi penyelenggara kasih karunia atau channel anugerah bagi jemaat yang ada di Efesus. Karena dia mengenal Kristus dan dia tahu bagaimana anugerah itu bekerja dalam hidupnya. Selanjutnya dikatakan di situ, ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasia dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Paulus mengerti tentang anugerah yang luar biasa, kasih karunia yang luar biasa, pengenalannya akan Kristus, tugas penyelenggara tentang Kristus itu. Makanya tadi saya bilang, karena dia mengenal Kristus, dia yakin tentang Kristus, dia rela memberi diri, dia rela menderita, dia mau dipenjarakan karena Kristus. Dan ini yang dia sampaikan buat kita, bahwa ternyata ada rahasia yang dinyatakan kepada Paulus. Dan rahasia itu hanya bisa disingkapkan melalui pewahyuan. Rahasia Kristus tidak bisa disingkapkan melalui penelitian, melalui pengkajian, melalui perenungan-perenungan. Tetapi Alkitab bilang di sini melalui pewahyuan, revelation, ada penyingkapan. Dan itu pasti hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah punya anugerah untuk itu. Dan bahkan boleh dikatakan mereka yang sudah punya waktunya dari Tuhan, punya kairosnya Tuhan. Karena itu dikatakan di situ, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui padanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi kalau kita mengerti ayat ini, bahwa Paulus ketika menangkap rahasia tentang Kristus itu, yaitu melalui pewahyuan. Ketika dia menerima itu melalui pewahyuan, kemudian dia menulis itu, dia tuangkan itu di dalam sebuah tulisan. Dan dia merindukan supaya jemaat di Efesus ini membacanya. Dan ketika mereka membacanya, mereka akan mengetahui. Alkitab katakan situ, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabi. Saya ingin tunjukkan satu ayat lagi buat kita. Izinkan di dalam Kolose pasal 1 Kolose 1 ayat 26 dan 27 dikatakan begini. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Ayat 27 dikatakan di situ, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28, dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Bapak Ibu Saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, bahwa ada rahasia yang tersembunyi. Yang namanya tersembunyi itu artinya masih misteri. Dan rahasia itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Alkitab katakan di sini ini tersembunyi berabad-abad. Untuk apa Tuhan sembunyikan? Tuhan sembunyikan itu dari
setan. Tuhan sembunyikan itu dari orang fasik. Tuhan sembunyikan itu dari penguasa-penguasa dunia ini. Tapi Tuhan simpan itu buat orang benar. Tuhan simpan itu buat saudara dan saya. Karena itu Tuhan merahasiakan itu untuk ketika kita mengalami kairosnya Tuhan, maka semuanya itu akan disingkapkan kepada kita. Di sini dikatakan bahwa kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kalau bahasa aslinya sebenarnya itu adalah Kristus ada di dalam kamu. Bahasa Inggris bilang, Christ in you, the hope of glory. Kristus di dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan, yang dinyatakan hari-hari ini adalah Kristus ada di dalam kita. Kapan Kristus ada di dalam kita? Dan bagaimana wujud Kristus di dalam kita? Nah, itu yang merupakan rahasia untuk juga kita pahami. Waktu kita percaya kepada Kristus, Alkitab bilang dia tidak saja datang sebagai manusia, lalu kemudian dia mati, dia naik ke surga. Tetapi Alkitab katakan bahwa sebelum dia naik ke surga, dia menghembusi murid-muridnya. Artinya dia sedang menduplikasikan rohnya, lalu menghembusi mereka. Itulah sebabnya Alkitab bilang, kita ini menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Kita bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tetapi kita adalah keturunan Adam yang terakhir. Dan Alkitab katakan Adam yang pertama, ya, Adam yang pertama setelah berbuat dosa hilang kemuliaan Allah. Tetapi kemudian ada Adam yang terakhir. Dan di dalam 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan Adam yang pertama adalah makhluk yang hidup. Tetapi Adam akhir atau Adam yang terakhir adalah roh yang memberi hidup. Jadi kalau saudara pahami tentang, kalau bicara tentang Adam, maka Adam itu adalah gambaran tentang siapa nenek moyang kita. Amin. Kita bukan lagi nenek moyang Adam pertama, karena Adam pertama sudah berbuat dosa. Waktu saudara percaya kepada Kristus, saudara menjadi keturunan Adam yang terakhir. Secara rohani, Alkitab bilang kita ini menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17 dia bilang barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Artinya kita ini bukan lagi keturunan Adam yang pertama, tapi saudara dan saya Yesus, kita berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu bukan surga. Hidup kekal itu keadaan, hidup kekal itu situasi, hidup kekal itu suasana. Jadi saudara bisa mengalami hidup kekal selama saudara ada di bumi. Dengan kata lain, saudara bisa mengalami hari-hari surga selama saudara ada di bumi. Jadi jangan tunggu mati baru masuk surga. Saudara mengerti tentang rahasia Kristus, maka saudara bisa mengerti tentang sorga yang di bumi ini. Itu yang ingin saya sampaikan buat kita di hari ini. Karena itu dikatakan bagaimana rahasia Kristus itu disingkapkan? Rahasia itu hanya disingkapkan yang pertama oleh orang-orang yang pernah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mereka mengenal Kristus, bukan sekedar mengetahui tentang Kristus, tetapi mereka mengalami awareness dengan penuh kesadaran. Mereka sendiri pernah mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi. Kemudian bagaimana mereka rahasia Kristus disingkapkan? Yaitu bagi mereka yang sebagai penyelenggara kasih karunia. Paulus dipercayakan sebagai penyelenggara kasih karunia. Karena itu Paulus disingkapkan. Lalu yang ketiga, bagaimana rahasia Kristus itu disingkapkan? Yaitu hanya disingkapkan melalui pewahyuan. Yaitu interaksi dan komunikasi dengan kita dengan Allah. Ada pernyataan-pernyataan pewahyuan Allah. Dan setiap kali kita mendengar firman, membuka kapasitas hati, maka Tuhan itu memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita bisa mengerti rahasia tentang Kristus itu. Lalu yang keempat,
Rahasia Kristus itu hanya disingkapkan melalui suatu hubungan yang akurat dengan Tuhan. Hubungan kita yang terus-menerus dengan Tuhan membuat Tuhan bisa menyingkapkan pribadinya kepada kita. Lalu yang kelima, yang terakhir, rahasia Kristus hanya disingkapkan kalau kita sudah masuk dalam kairosnya Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam agendanya Tuhan, waktunya Tuhan yang tepat. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya inilah kairos Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program Cahaya Mansinam ini. Saya percaya inilah waktunya firman rahasia Kristus ini disingkapkan buat kita. Jangan lewatkan itu begitu saja. Biarlah firman Tuhan ini dapat saudara tangkap, saudara pegang, saudara renungkan. Maka penyingkapan rahasia tentang Kristus, rahasia Kristus, dan Alkitab katakan Kristus yang adalah hidup kita. Supaya waktu Kristus menyatakan diri, saudara dan saya menjadi bagian dalam hal-hal ilahi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah sekali lagi lewat kesempatan ini, ingat inilah kairosnya Tuhan bagi kita. Inilah waktunya Tuhan bagi kita. Kalau hari ini sudah disingkapkan, saya rindukan supaya saudara tidak mengalami hal-hal seperti yang tersembunyi itu. Berabad-abad tersembunyi tanpa kita memahami. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara pemirsa sekalian. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kami percaya apa yang kami terima ini bukan sebuah informasi, bukan sebuah pengetahuan, tapi biarlah kebenaran ini merupakan sebuah impartasi kehidupan bagi kami. Sehingga kami boleh mengalami realita dari rahasia Kristus, kekayaan kemuliaan yang tersembunyi berabad-abad itu. Itu juga menjadi bagian dalam hidup kami, sebab Kristus adalah hidup kami. Biarlah apa yang ditayangkan ini dapat memberkati pemirsa semua dimanapun mereka berada. Dan kami percaya firman ini dapat menyembuhkan mereka yang sakit. Firman ini dapat memulihkan mereka yang membutuhkan pemulihan. Firman ini juga akan bisa menguatkan mereka yang lemah. Dan firman ini juga dapat mengubah seluruh kehidupan mereka yang membutuhkan perubahan kehidupan. Kami berdoa dan memberkati semuanya. Kami berdoa untuk program Cahaya Mansinam. Biarlah semua kru TVRI Papua Barat diberkati oleh Tuhan. Program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Membuka cakrawala, membangkitkan iman banyak orang percaya. Dan mereka boleh mengalami realita dari kepribadian Tuhan itu sendiri dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Falling down and worship, sing the song of ages
Tuhan.